Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan segala puji dan syukur kita hadirkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Jalla wa Ala. Atas seluruh nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi oleh Allah kesempatan hidup di dunia ini untuk kita menambah amal ibadah kita, memperkokoh akidah kita, dan semoga kita bisa tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita masuk pada bab hal-hal yang bisa menafikan tauhid, yakni segala hal-hal yang lain bisa merusak akidah kita. Meskipun tidak sampai kepada murtad, meskipun ini bukan suatu syirik yang besar yang bisa menyebabkan seorang hamba terhapus amalnya, tapi ini tetap saja menjadi rusaknya akidah kita. Apa itu? Penulis menyebutkan yang pertama, berburuk sangka kepada Allah, yakni su'uzzon kepada Allah. Maka orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah sangatlah berbahaya, karena di antara tuntunan tauhid adalah berbaik sangka kepada Allah, dan berburuk sangka kepada Allah ini bisa merusak tauhid kita, bisa merusak akidah kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla mautihi thalathati ayyam, sebelum wafatnya beliau 3 hari. Maksudnya 3 hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda, berpesan kepada Jabir bin Abdullah. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaqul, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum, jangan pernah salah seorang di antara kamu mati illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal, kecuali kamu mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah azza wa jal. Afwan, ada orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah. Contoh sederhana, kenapa ya harus begini padahal saya sudah begini? Kenapa ya musibah kok terus menerus begini ya? Kenapa ya Allah nggak ngangkat? Kenapa ya saya kok ditimpa musibah terus ya bertubi-tubi? Padahal saya sudah sholat, sudah ibadah yang sunnah, yang wajib. Apalagi yang wajib, yang sunnah aja saya kerjakan, kok begini terus ya? Tanpa disadari dia sedang berburuk sangka sama Allah. Kenapa? Seakan-akan kalau sudah ibadah, kalau sudah taat itu beres semua urusan. Seakan-akan gak ada musibah buruk lagi. Ini buruk sangka kepada Allah tanpa disadari. Maka ketika Jabir mendengar langsung dari lisan Nabi SAW, ketika beliau mengunjungi Rasulullah di saat beliau sakit, maka ini pesan yang Jabir bin Abdullah tidak pernah lupakan. Disampaikanlah dan para sahabat lain ikut mendengar dari Jabir bin Abdullah. La tamutanna ahadukum, jangan kamu mati, salah seorang di antara kamu jangan mati. Seperti wasiat Allah di Ali Imran 102.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu muslim. Artinya apa? Kalau kamu mati tidak ada keadaan muslim, haram. Tapi kan yang mematikan Allah, makanya kamu harus muslim agar tidak menjadi haram. Seperti itulah nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, salatati ayyam qabla mautihi, 3 hari sebelum wafatnya beliau. La tamutanna ahadukum illa yuhsinu dhanna billahi azza wajal. Jangan pernah kamu mati kecuali kami mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah azza wajal. Maka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi saudaraku sekalian. Ana inda dhonni abdi bi. Aku senantiasa berbagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita hamba Allah berprasangka baik sama Allah, Allah akan baik sama kita. Tapi kalau kita berprasangka buruk sama Allah, Allah akan berbuat sebagaimana yang kamu persangkakan. Maka jangan pernah ada prasangka buruk, karena prasangka buruk ini termasuk ahzabal khadis, seburuk-buruk perkataan yang ada di dalam hati. Dan Allah Maha mengetahui, wallahu alimu bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Bukhari mengatakan hadis ini adalah muallaq dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafata. Aku senantiasa akan bersama hambaku selama hambaku itu terus mengingatku. Lagi sedih, ingat Allah. Lagi senang, ingat Allah. Lagi sukses, ingat Allah. Lagi gagal, ingat Allah. Lagi sehat, lagi sakit, lagi kaya, lagi miskin, terus ingat Allah. Ana ma'a abdi, aku selalu bersama hambaku. Ma dzakaroni, yang hambaku itu selalu ingat aku. Wa taharrakat bi syafata, dalam keadaan yang sulit, dia senantiasa kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Banyak berzikir kepada Allah di kala keadaan apapun. Lagi lapang, lagi sempit, hambaku berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi sepi sendiri, aku akan selalu mengingatnya dalam keadaan itu. Hambaku zikir kepadaku, ingat kepadaku dalam keadaan ramai, aku akan lebih lagi ingat kepada hambaku dalam keadaan yang lebih ramai lagi. Hambaku mendekatku dengan berjalan, aku mendekat dengan berlari. Hambaku mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan dengan sedepak. Intinya Allah akan lebih cepat datang kepada kita jika kita tidak punya su'uzzon. Berhusnuzonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian penulis di sini menyebutkan bagaimana sifat orang munafik ketika dia berburuk sangka kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala mensifati orang-orang munafik bahwa mereka menyangka tidak benar terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, ini dari penggalan surat Ali Imran, surat 3 ayat 154. Kalau kita membaca ayat itu cukup panjang, itu adalah kisah ketika sebagian orang munafik menyalahkan Rasulullah SAW ketika terjadi peperangan di perang Uhud, di mana perang Uhud itu ada 70 syuhada yang wafat di medan perang. Di antaranya ada famili-familinya orang-orang yang munafik. Maka orang munafik itu menyesali kekalahan itu. Maka mereka berkata, yadhunnuna billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Di tengah-tengah ayat di situ dikatakan, mereka berprasangka buruk kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar. Itulah persangkaan jahiliyah. Yaqulun, mereka berkata, hal lana minal amri min syai'. Apakah kita tidak boleh memiliki sesuatu keputusan? Tidak bolehkah kami memilih suatu perbuatan kami dari urusan kami? Qul innal amra kullahu lillah. Katakan, semua urusan itu kembali kepada Allah.
Semua urusan kembali kepada Allah. Jadi di saat terjadi peperangan Uhud, di mana ada sahabat-sahabat Rasul yang wafat, mereka orang-orang munafik menyalahkan Rasul gara-gara Muhammad ini. Coba kalau Nabi Muhammad gak nyuruh perang, gak akan mati kita. Giliran menang di peperangan Badar dan beberapa perang yang lain, ini Nabi Muhammad dapat kemenangan, ditolong Allah, digembira dengan kemenangan. Padahal mereka banyak yang gak ikut perang. Kenapa? Banyak buruk sangka kepada Allah. Maka kalau kita lihat dilanjutkan di ayatnya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ketahuilah, innal amru kullahu lillah." Semua yang namanya urusan itu diserahkan kepada Allah. Itu semua ketetapan Allah. Kullahu lillah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam dadanya, di dalam dirinya, apa yang tidak ditampakkan kepadamu. Jadi sesungguhnya hatinya orang munafik itu penuh kebencian terhadap Islam, terhadap ajaran Islam, terhadap perintah Islam. Hanya saja mereka tidak menampakkan di hadapan Rasul. Disembunyikan apa yang ada di dalam hati, disembunyikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'un qutilna hahuna. Kalau seandainya kami punya hak untuk menentukan sesuatu, niscaya kami tidak akan terbunuh di peperangan Uhud itu. Orang sudah mati mungkin nggak ngomong begitu, Pak? Ya nggak mungkin. Yang ngomong siapa ini? Tadi orang-orang munafik yang ada di antara kayaknya terbunuh. Lalu dia menyesal. Ikut perang enggak tapi dia protes. Aneh kan Pak? Dia berjuang tidak tapi menyalahkan. Sekiranya kami boleh mencari keputusan kami enggak usah ikut perang. Bolehlah kami memilih. Kenapa kami diwajibkan? Tentu kami tidak akan terbunuh di medan perang itu. Maka Allah berfirman, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu." Katakan, seandainya kematian yang Allah tetapkan kepadamu tiba, niscaya mau dimanapun kamu berada, kematian tetap datang. Pak, mati itu apakah hanya karena peperangan atau bisa karena sebab lain? Wong kita tidur aja bisa jadi gak bangun lagi kok Pak. Kesandung batu aja bisa jadi mati kok Pak. Kok bisa sih ya kesandung batu di jalan raya kelindes truk? Misalkan Pak, kelilipan bisa jadi mati loh Pak. Anda lagi nyetir kenceng kelilipan kucek-kucek nabrak mati Pak. Apa maksudnya? Kematian itu ketetapan Allah. Maka ketika mereka mengatakan, kalau sekiranya kami boleh memilih suatu urusan, maka tidak akan ada kematian menimpa kami di sini. Allah katakan, lau kuntum fi buyutikum, meskipun kamu tetap diam di rumah kamu enggak keluar, kamu enggak kemana-mana. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu illa madaji'ihim. Kematian yang telah Allah tetapkan mendatangi kamu pasti datang ke tempat tidurmu. Ada Pak, orang mati bisa tetap gak bangun. Maaf, orang tidur gak bangun. Maka maaf, Bapak Ibu lagi tidur itu sebetulnya lagi ngapain? Lagi mati atau lagi tidur Pak? Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya kita tidur lagi mati loh Pak. Mati sementara. Surat 39 ayat 42. Surat 439, surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang menggenggam, yang mencabut nyawa seorang hamba hina mautiha, ketika telah mati. Jadi setiap orang mati pasti nyawanya dicabut, digenggam oleh Allah. Apakah orang-orang yang nyawanya digenggam oleh Allah hanya orang-orang yang mati? Tidak. Wallati lam tamut fi manamiha. Orang-orang yang belum mati itu jika digenggam nyawanya oleh Allah di dalam tidurnya. Wa yumsikul lati qada 'alaihal maut. Orang-orang yang telah ditetapkan kematiannya itu digenggam nyawanya Pak, ditahan sehingga enggak bangun-bangun.
Wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Dan nyawa itu dilepas kembali oleh Allah, masuk kembali ke dalam jasad kita, kita bisa hidup kembali sampai waktu yang Allah tetapkan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada tidurmu itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah bagi kaum yang berfikir. Maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mau tidur apa doanya? Allahumma bismika ahya wa bismika anam atau wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup dan aku mau tidur atau aku mau mati. Amut loh Pak, Bapak nyebut amut, mati. Saat bangun apa yang Bapak baca? Doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama anamana atau amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah aku mati. Jadi Bapak Ibu tidur tuh mati Pak. Bukan anamana, bukan setelah aku tidur, bukan. Kalau begitu di mana ruh-ruh Bapak ketika kita tidur? Surat 6, surat Al-An'am ayat 60. Huwallazi yatawaffakum billail. Dialah Allah yang itu terjemahannya apa Pak? Menidurkan kamu atau mematikan kamu? Apa bahasa Arabnya tidur? Naum. Kalau menidurkan yatan naum. Menidurkan kamu yatan naumakum. Dialah Allah yang menidurkan kamu di waktu malam. Harusnya begitu kan kalau terjemahnya menidurkan? Coba lihat ayatnya. Bagaimana bahasa Arabnya? Huwallazi, dialah Allah yang yatawaffakum, mewafatkan kamu, mencabut nyawamu. Billail, di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Allah tahu apa yang kamu lakukan di waktu siang. Ada orang siangnya sibuk, duit, kedudukan, kekayaan, harta. Malamnya ngorok terus Pak, nggak ada sholatnya. Tahu. Orang-orang yang mengabaikan Allah, suuzon kepada Allah, tiba-tiba tidur mati. Tidak menyebut nama Allah, tidak membaca doa, belum melaksanakan perintah Allah. Apa yang terjadi? Na'udzubillah. Disinilah kita mati itu dalam keadaan tidur pun bisa mati. Itu dia surat Ali Imran tadi ayat yang ke 154. Coba kalau saya punya pilihan saya nggak mati. Kalau punya pilihan saudara saya nggak mati di medan perang. Ini gara-gara Muhammad. Dijawab oleh Allah. Kamu mau tetap di rumah kamu. Kalau kematian itu tiba. Kematian datang ke tempat tidurmu kok. Kamu bisa mati. Maaf, Bapak Ibu pernah nggak mendapati, mendengar cerita atau menyaksikan langsung ada orang yang tidur tapi nggak bangun lagi? Semalam baru sholat isya loh dengan kami ikut kajian loh. Iya, tidur jam 11, pas dibangunin jam 3 nggak bangun-bangun, rupanya sudah nggak ada. Kalau itu bisa menimpa orang-orang lain, bisa nggak menimpa kita Pak? Lalu bagaimana orang-orang yang sengaja melalaikan perintah Allah? Gimana saatnya tiba-tiba lagi tidur Allah cabut nyawa kita. Kematian datang pada kita. Maka jangan sampai kamu mati kecuali dalam berbaik sangka kepada Allah. Maka dimanapun kita berada, insya Allah husnul khatimah. Selama berbaik sangka. Karena kematian itu tidak harus di medan perang. Tidak di rumah, di tempat tidur, di bangunan kokoh. Dimanapun ini sudah menjadi ketetapan Allah. Maka dikatakan di sini, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Allah menerangkan itu supaya apa? Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan Allah membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Wallahu alimun bidzati sudur. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah tahu isi hati kita, Allah tahu yang ada di dalam dada kita. Saudaraku sekalian, ketika ayat ini turun, Allah pun kemudian turunkan ayat lain yang semakna di surat An-Nisa.
Karena orang-orang munafik itu selalu menyalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi di dalam peperangan ditimpa kekulangan, ditimpa kekalahan, ditimpa kesulitan. Maka orang-orang munafik itu tidak pernah memahami ketetapan Allah. Dia bersuuzon kepada Allah di saat ada penderitaan, tapi dia berhusnuzon kepada Allah di saat dapat nikmat. Surat An-Nisa ayat 78. Surat An-Nisa, surat 4 ayat ke-78. Allah berfirman, Ainama takunu yudrikumullah walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, jika Allah sudah takdirkan kematianmu, kematianmu akan tiba, akan datang meskipun kamu sembunyi di suatu benteng, bangunan yang tinggi, yang kokoh. Bapak, Ibu pernah mendengar kisahnya Raja Namrud? Raja Namrud itu takut mati. Lalu apa yang terjadi? Minta kepada pasukannya, bala tentaranya, supaya apa? Buatkan bangunan yang sangat aman, kokoh. Ternyata dengan apa matinya? Digigit nyamuk. Nyamuk apa namanya sekarang kita ketahui? Ada orang takut mati, digigit nyamuk bisa mati, Pak. Apa penyakitnya namanya, Pak? Malaria, demam berdarah. Di saat itu terjadi epidemi demam berdarah, banyakkah orang yang mati gara-gara demam berdarah? Ini nih gara-gara nyamuk nih. Kok Anda seuzon sama Allah sih? Siapa yang menciptakan nyamuk, Pak? Allah. Ini terjadi atas izin Allah. Enggak mungkin terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah. Maka Allah katakan, orang-orang yang sebel dengan kematian, kamu mau dimanapun berada, di bangunan yang kokoh, yang tinggi, kalau kematianmu tiba, yudrikumul maut, kematianmu datang. Ada istilah Anda mendatangi kematian, ada istilah Anda didatangi kematian. Kalau kita didatangi kematian, kita lagi diem, kita lagi tidur, kita lagi di rumah, lagi santai, datang kematian. Kalau mendatangi kematian, kita yang datang ke sana. Bisa di tengah jalan, kecelakaan, bisa terkena musibah, bisa tiba-tiba serangan jantung, bisa lagi goes, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba mati. Dan ini namanya apa? Mendatangi kematian. Yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Maka bagaimana perkataan orang-orang kafir? Wa in tusibhum hasanatun yaquluna hadhihi min indillah. Tuh orang munafik, Pak. Ketika mereka ditimpa musibah yang baik, dapat nikmat, dapat kemenangan, dapat sukses, sehat, apa yang dikatakan? Ini dari Allah. Ih, Allah baik banget sama saya. Allah mah sayang sama saya. Cek urang Sunda teh, Allah mah menibager pisan ku abdi. Allah bagarkan. Ini kata-kata yang melampaui batas. Dikiranya dengan sukses itu Allah senang dengan Anda. Belum tentu. Bukan itu tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Harta melimpah ruah sehat. Belum tentu. Boleh jadi itu istidraj. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Hakam. Rasulullah SAW bersabda, Idza aradallah bi abdihi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah menghendaki akan memberikan suatu kebaikan kepada hamba, hamba itu terkadang bukan dikasih dunia dan seisinya, tapi Allah berikan hamba itu yufaqihu fid din, pemahaman dalam agama. Ilmu agama, di dalam ilmu agama. Meskipun mungkin hartanya biasa-biasa saja. Nggak punya kedudukan pangkat jabatan yang dielulukan, tapi dia memahami agama sehingga menjalankannya. Kalau kita merujuk kepada hadis yang lain, malah hadis ini tambah aneh, Pak, menurut kebanyakan manusia. Coba Bapak Ibu saya tanya, ketika seseorang namanya Fulan ditimpa musibah bertubi-tubi, gagal, sakit, bangkrut, ini, itu, dan seterusnya, kira-kira ini orang lagi disayang atau lagi dibenci oleh Allah? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillah bi 'abdihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah menghendaki kepada seorang hamba diberi kebaikan, hamba itu ditimpakan musibah keburukan. Sakit, penderitaan, kesulitan. Itu dikehendaki oleh Allah kebaikan.
Apa tujuannya? Dalam riwayat yang lain yang sama dari Anas bin Malik dikatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu uqubatan fid dunya." Jika seorang hamba dikehendaki oleh Allah diberi kebaikan, ditimpa musibah buruk itu tujuannya adalah Allah menyegerakan siksanya di dunia biar gak disiksa di akhirat. Maka orang yang paham ini ketetapan Allah kira-kira husnuzon atau suuzon? Maka para sahabat tertimpa musibah seberat apapun, ucapannya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang menimpaku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ucapan pertama alhamdulillah, Pak. Kalau kita kena musibah buruk apa, Pak? Mending kalau innalillahi, Pak. Mimpi apa saya semalam? Waduh, mimpi apa dibawa-bawa. Subhanallah, betapa banyak manusia suuzon. Tapi maaf, banyak orang gak sadar loh, Pak. Suuzon kepada Allah itu gak sadar. Kenapa? Dia sesungguhnya tidak menerima ketetapan Allah, hanya senang dengan kenikmatan. Maka seperti An-Nisa ayat 78 ini, jika mereka ditimpa musibah yang baik, maka dia katakan hadhihi min indillah, ini dari sisi Allah. Maka kalau sebaliknya, wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Jika mereka ditimpa kesusahan, kesulitan, keburukan, kekalahan, dia katakan ini gara-gara kamu Muhammad. Disalahin siapa? Nabi Muhammad disalahin, Pak. Nabi Muhammad cuma menjalankan perintah Allah. Apakah orang beriman itu suuzon? Tidak. Bahkan mereka telah gembira dengan wafat di jalan Allah. Maka Allah katakan, Kul Muhammad, katakan, Kullum min indillah. Semuanya kebaikan yang mereka dapatkan, keburukan yang mereka dapatkan, semua dari sisi Allah. Fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Mengapa orang-orang munafik itu gak pernah memahami perkataan Allah sih? Mengapa mereka itu kok tidak pernah mau menerima ketetapan Allah? Tidak paham atas apa yang Allah sampaikan? Bapak Ibu, jangan pernah suuzon. Ada suuzon kecil-kecilan, tapi kalau Anda terus-terusan begitu, Anda sudah termasuk rusak akidahnya, Pak. Apa itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'min qawwi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kokoh, yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi tiap-tiap orang mukmin masing-masing punya kebaikan. Ada seorang mukmin lemah secara harta, tapi dia punya ilmu, dia berbagi dengan ilmu. Ada seorang mukmin lemah secara ilmu, tapi dia punya harta, dia berbagi dengan harta. Ada orang mukmin ilmu nggak begitu banyak, harta juga nggak ada, dia berbagi dengan akhlak, dia membantu dengan tenaga, dia dengan kebaikan, dia dengan cara yang baik, hablum minanas yang baik. Itu masing-masing kebaikan, Pak. Tapi ada orang mukmin hartanya punya, ilmunya punya, akhlaknya baik. Siapa dia? Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan. Itu memiliki segalanya, tapi kita nggak bisa memilih seperti itu. Apa yang Allah berikan kepada kita yang penting, ihris ala ma yanfa'uk. Hai seorang mukmin, jangan suuzon kepada Allah. Bersemangatlah kamu untuk berbuat sesuatu yang membawa manfaat bagi kamu. Semangat untuk diri kita. Jangan terpengaruh dengan orang yang lain selama kita di atas kebenaran. Ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jaz. Jangan pernah kamu lemah. Jangan pernah karena lemah. Wasta'in billah. Saat kamu sedang dalam kesulitan, apapun kesulitannya, wasta'in billah. Segera minta pertolongan kepada Allah. Wa in asabaka syai'un. Jika suatu musibah menimpa kepada kamu, fala taqul. Jangan pernah kamu katakan, lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Coba seandainya aku tidak berbuat ini, kayaknya nggak akan begini deh. Kalau nggak begitu, nggak akan begini. Kalau nggak begini, nggak begitu. Coba tadi nggak begitu, nggak akan begini. Pernah Bapak mendengar orang ngomong begini? Coba ya, tadi nggak usah pergi naik mobil sendiri. Tadi padahal udah pengen naik
kendaraan umum loh. Naik mobil sendiri, kecelakaan. Coba kalau tadi naik kendaraan umum. Ada nggak ngomong gitu, Pak? Itu kira-kira benar atau salah? Itu salah kaprah, Pak. Salah total. Sudah terjadi, kenapa disesali? Anda suuzon kepada Allah. Seakan-akan Allah salah menetapkan. Karena ada kata-kata apa, Pak? Coba tadi naik kendaraan umum. Anda yakin kalau naik kendaraan umum pasti selamat? Pastilah Anda sok tahu mendahului Allah. Ini kalimat sederhana yang sering terjadi pada kita, Pak. Contoh, maaf ini misalkan. Suatu ketika pada sholat isya, bapak ibu meskipun usia sudah tidak muda lagi, ya tapi lumayan lah, masih di atas 17 tahun. 17 tahun lewat 50, Pak. 67 tahun. Ingin bersama istri berduaan satu mobil, kita pengen makan di restoran. Yuk kita jalan berdua. Ayo, seneng isi diajak. Keluar dari rumah, begitu lihat jalan, waduh macet. Si suami yang nyetir kadang suka iseng loh, Pak. Istriku, macet lewat mana ya? Kita lewat kanan, nanti muter, atau kita ke kiri. Lihat macet banget tuh ke kiri, kemana nih? Istrinya ngomong, terserah bapak aja deh yang nyetir. Ditanya kok terserah. Menurut kamu lihat mana? Kalau menurutku, Pak, kanan aja deh putar balik. Mudah-mudahan lancar. Oke, putar balik. Belum lama, macet tambah parah. Colak, suami ngomong apa? Tuh, gara-gara pilihan kamu tuh, kanan macet kan. Ya Allah. Ini yang salah siapa coba? Lah Anda tadi minta pendapat. Istri nggak jawab, disuruh jawab malah nggak jawab. Istri cuma berpendapat kayaknya kanan. Ketika macet, kenapa istri yang disalahin? Maaf Pak, ini sederhana enggak? Pernah nggak terjadi pada bapak dan ibu? Oh sering, jangan sering Pak. Ini namanya nggak terima dengan ketetapan Allah. Jangan. Apa kata Rasul tadi? Fala takun, jangan kamu katakan, lau anni fa'altu kada kana wa kada. Kana kada wa kada. Coba tadi nggak nurut kamu belok kiri, pasti deh nggak lancar, nggak macet kayak gini. Anda tahu? Inilah saudaraku sekalian. Kalau zaman sekarang Anda masih ada alat komunikasi, bisa di Google, di map lihat macet apa enggak. Itu pun belum tentu benar, Pak. Hanya informasi, belum tentu benar. Ya saat Bapak di sini, oh lancar. Ke sini boleh jadi semua. Lihat map, lancar. Ke situ semua. Apa artinya? Jangan menyesali keadaan. Apabila menimpa kepada kita suatu musibah, apa yang harus kita katakan, Pak? Walakin kul, ucapkanlah qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Ini takdir Allah, ini ketetapan Allah. Allah berbuat kepada kita apapun yang Allah kehendaki. Kenapa tidak boleh mengatakan penyesalan? Fa inna law taftahu amala syaitan. Kata-kata jika itu Anda telah suuzon kepada Allah, dan itu adalah amal syaitan. Yakini Bapak Ibu, yang menimpa kita itu siapa sih yang mengizinkan? Kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Bapak Ibu lihat surat At-Taubah surat 9 ayat 51. Ketika Rasulullah diuji oleh Allah dengan para sahabat yang dengan kesulitan bertubi-tubi, kena musibah, kena wabah, kena penyakit, kekalahan, maka ayat ini menjadikan tenang para sahabat, Pak. Gak ada lagi suuzon. Sahabat yang benar ya Pak ya. Bukan orang-orang munafik. Allah cuma turunkan ayatnya. Qul, Muhammad katakan kepada sahabat-sahabatmu yang sedang tertimpa musibah, keburukan, bencana dan lain-lain. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada sesuatu musibah, bencana, keburukan, apapun yang menimpa kami. Illa kecuali ma kataballahu lana. Apa-apa yang menimpa kami ini Allah tetapkan itu atas kami. Jadi bukan pilihan kita, Pak. Kejadian itu semua aturan Allah. Kita pengen milihnya yang baik-baik, boleh jadi Allah berikan keburukan. Seperti itulah illa ma kataballahu lana. Allah yang menetapkan pada kami. Tanpa ketetapan Allah gak terjadi pada kita. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, huwa maulana. Katakan, apapun yang menimpa kamu, dialah Allah penolong kami, dialah Allah penolong kami, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallah
falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang beriman, apapun kejadian yang menimpa kamu, bertawakal kepada Allah. Jadi kunci kita tidak suudzon itu apa Pak? Tawakal Allah. Kalimatnya selalu baik, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Kemudian setelah menunjukkan ayat itu, penulis juga menyebutkan Allah Ta'ala mengabarkan tentang mereka di ayat lain, bahwa mereka buruk sangka kepada Allah, sebagaimana firman Allah di surat Al-Fat, surat 48 ayat yang ke-6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat, sehingga Allah akan menyiksa, akan mengazab orang laki-laki yang musyrik, juga Allah mengazab orang-orang munafik yang laki-laki dan munafik perempuan, musyrikin laki-laki, musyrikin perempuan. Kenapa? Dhannina billahi dhannas sawu. Karena orang-orang munafik, orang-orang musyrik telah berprasangka buruk kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Alaihim dairatus sawu, maka atas mereka akan mendapatkan giliran nanti di yaumil akhir, azab yang sangat buruk. Orang yang berprasangka buruk kepada Allah di dunia, pasti Allah akan balas dengan azab yang lebih buruk di yaumil akhir. Bahkan di sini dikatakan di ujung ayatnya, wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka, wa la'anahum, dan Allah akan melaknat mereka, wa a'adzalahum jahannam, Allah akan menyediakan untuk mereka balasan bagi mereka jahannam, wa sa'at masira, jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu, jemaah yang semoga dirahmati Allah. Seorang muslim sepanjang hidupnya tidak mungkin lepas dari yang namanya musibah. Dan maaf Bapak Ibu, musibah itu jangan kita anggap yang buruk-buruk. Semua baik buruk itu musibah. Baik dari Allah. Tadi sudah disampaikan di surat 4 ayat 78. Wa in tusibhum hasanah. Jika mereka ditimpa musibah yang baik. Itu musibah yang baik itu Pak. Hadihi min indillah, ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah, jika ditimpa musibah yang buruk, hadihi min indik, ini gara-gara kamu. Tidak, kul kullu min indillah. Jadi musibah itu bukan hanya buruk. Tolong catat itu Pak. Coba kita buka surat 21, surat Al-Anbiya, ayatnya ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap kita pasti merasakan itu. Wa nablukum, dan sebelum kematian kamu, kata Allah, wa nablukum, sungguh benar-benar kami timpakan kepada kamu bala, ujian, cobaan. Dengan musibah. Musibah yang mana itu? Bisyar, musibah yang buruk, wal khair, musibah yang baik, fitnah sebagai cobaan. Sering Pak, Ibu, kita menganggap musibah itu yang baik atau yang buruk? Coba, pernahkah kita merasa ini musibah ketika lagi nikmat, lagi sehat, lagi sukses, kamu lagi kena musibah? Ih, siapa bilang musibah nikmat kayak gini kok? Musibah itu bisa baik dan buruk Pak. Sepanjang kita meyakini dan kita menerima apapun keburukan kebaikan dari Allah, Anda pasti selamat. Jangan pernah bersuudzon pada Allah. Keburukan dari Allah, kebaikan dari Allah. Bahkan di ayat itu Allah sebutkan pertama apa Pak? Buruk dulu atau baik dulu? Nablukum bisyarr, Allah uji kamu dengan musibah yang buruk. Wal khair, dan baik. Kenapa Allah sebutkan buruk lebih dulu? Supaya kita bersiap-siap. Terjadi keburukan pasti menimpa kamu. Meskipun dalam hidup saya yakin kita lebih banyak nikmatnya Pak daripada buruknya. Kita merasa buruk tuh kalau usianya itu tadi sudah di atas 17 tahun. Udah di atas 50 tahun ke sana, itu udah subhanallah, udah mulai pada pegel-pegel, dengkul mau sujud aja sudah berat. Iya, ngilu-ngilu, duduk kelamaan masalah, kurang duduk berdiri terus masalah, tidur masalah. Wong bantal salah aja disalahin, Pak, salah bantal di saya gitu begini. Bantal disalahin. Marilah ucapan kita jaga Pak. Jangan pernah mengucapkan sesuatu yang menyalahkan yang lain. Ini karena kita. Dan ini ketetapan Allah.
Kalau kita melihat ayat ini, kamu pasti akan diuji Allah dengan musibah buruk, dengan musibah baik. Wa ilaina turja'un. Kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Kalau saya buatkan contoh sederhana begini, Pak. Andai kata Bapak seorang dosen, punya mahasiswa 100 orang yang ikut mata kuliah Bapak. Kira-kira si mahasiswa itu menyangka gak akan ada ujian atau yakin pasti akan ada ujian? Menyangka gak ada ujian atau pasti ada ujian? Mungkin gak Bapak akan membiarkan mahasiswa Bapak lulus tanpa ujian? Pertanyaan saya, Bapak sebagai dosen yang baik, ketika membuat soal ujian untuk mahasiswa Bapak, itu soalnya gampang-gampang atau susah-susah? Atau bercampur gampang dan susah? Pak, kalau Bapak sayang kenapa sih yang gampang aja? Biar pada lulus. Ustadz, soal gampang-gampang aja gimana tahu anak ini pinter apa enggak? Gimana tahu dia itu belajar apa enggak? Ya enggak dong Pak. Harus ada soal susah, ada soal yang gampang. Bagi mahasiswa yang rajin belajar, yang nurut sama Bapak, yang disiplin, kira-kira menghadapi soal susah, susah apa enggak? Kenapa enggak jadi susah? Punya persiapan. Bu, Pak, sama Allah memberi kita, Pak. Kita tuh lagi diuji oleh Allah. Kadang-kadang ada yang susah enggak? Ada yang buruk-buruk. Kadang-kadang ada yang nikmat enggak? Ada yang baik-baik. Kenapa sih Allah enggak ngasih yang baik aja? Kalau baik terus nanti kapan tahu kalau kamu tuh kuat dalam ujian buruk? Kalau buruk terus kapan tahu Allah kamu itu bersyukur? Jadi ujian itu apa, Pak? Baik dan maka siapapun kita yang telah mengucapkan kalimat syahadat, yang mengaku dirinya iman, supaya tidak suuzon kepada Allah, hendaklah siap menghadapi musibah. Tapi maaf, jangan menantang Allah. Pak dosen, saya tuh orang cerdas. Jangan kasih soal yang susah, yang gampang. Kasih soal saya yang susah-susah. Sombong mahasiswa ini, Pak. Sombong. Kenapa? Menantang seperti itu. Sama manusia, ya Allah kalau memang kau kehendaki timpakan aja musibah. Yang penting saya nggak dilaknat nanti di neraka. Jangan begitu, sombong Anda. Lalu bagaimana doanya? Saya yakin kita semua sudah hafal. Doa kita yang Allah ajarkan di surat Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah jangan kau hukum kami apabila kami berbuat salah tanpa sengaja. Kami lupa, kami akhtana, kami tidak sengaja berbuat salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah jangan kau bebankan kepada kami musibah yang berat, cobaan yang berat yang seperti engkau bebankan kepada umat sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah jangan kau bebankan kepada kami cobaan yang berat yang kami tidak mampu memikul cobaan itu. Jadi dari doa ini Allah tahu bahwa sesungguhnya kamu mampu dipikul oleh Allah cobaan. Kalau kamu benar-benar iman dan karena Anda nggak benar-benar iman dan takwa, nggak punya ilmunya, akhirnya ngedumel terus ketika dicoba dengan cobaan yang buruk. Salah apa saya ya Allah? Dosa apa saya? Ngaku dosa apa saya Pak? Wong tiap saat banyak dosanya. Inilah manusia yang bersuuzon kepada Allah. Maka ada sebuah ayat yang itu kalau kita pahami dengan baik, insya Allah kita legowo dalam bahasa Jawanya Pak. Nerima apapun yang Allah tetapkan. Surat 29, surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui tentang makna ayat ini. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira apabila sudah mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, maka mereka yang telah beriman tidak akan diuji lagi? Bapak tadi sebagai dosen, yang akan diuji oleh Bapak siapa Pak? Mahasiswa Bapak atau mahasiswa orang lain? Bapak di perguruan A, ada mahasiswa di perguruan B. Yang Bapak uji yang mana? Dosen di perguruan A atau perguruan B? Ngapain Bapak nguji yang perguruan B? Wong bukan mahasiswa Bapak kok.
Siapa yang akan diuji? Yang ada sebagai murid Bapak. Maaf, yang diuji oleh Allah siapa Pak? Orang kafir atau orang beriman Pak? Orang kafir Pak nggak pernah ngaku Allah Pak. Ngapain diuji lagi? Dibiarin. Orang beriman loh Pak. Maka berbahagialah orang yang beriman yang ketika diuji oleh Allah baik atau buruk siap nerima. Itu dia orang yang husnuzan sama Allah. Orang kafir gak bakal diuji, itu kata Allah. Apakah kamu mengira jika sudah mengatakan beriman lalu tidak diuji? Jadi siapapun yang telah beriman bersiap siaga menghadapi ujian. Yang penting tadi tidak sombong menantang ujian. Maka Allah katakan di ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh Allah telah menimpakan ujian, musibah, kebaikan, keburukan yang bertubi-tubi kepada seluruh umat manusia sebelum kamu, sebelum mereka semua, sebelum sahabat-sahabat Rasul, sebelum Rasul. Sudah Allah uji setiap orang beriman. Apa tujuannya Pak? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Dengan ujian itu Allah ingin mengetahui siapa yang imannya benar. Wala ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian itu Allah ingin mengetahui siapa yang imannya dusta. Contohnya, Bapak sebagai dosen tadi ada murid ngomong begini, Mama Pak dosen, saya itu IQ-nya 130. Saya itu rajin belajar, saya itu pintar, saya itu hebat. Silakan kata Bapak. Silahkan ada pengumuman pinter, hebat, IQ tinggi. Ntar tunggu lihat ujian. Kalau Anda lulus berarti Anda hebat. Jadi apa tujuannya? Bapak ngasih ujian soal-soal. Untuk tahu siapa yang mahasiswa pantas lulus apa enggak. Allah tahu Pak, siapa yang pantas masuk surga, siapa yang pantas masuk neraka. Bagi kita semua, yang penting kita berusahalah masuk surga dengan cara husnuzzan billahi azza wa jal. Ingat tadi pesan Rasulullah 3 hari sebelum beliau wafat. La tamutanna ahadukum illa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Maka di surat Shad surat 38 ayat 27 Allah pun berfirman di ujung daripada ayatnya. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah persangkaan orang kafir. Karena mereka tidak pernah diuji oleh Allah, persangkaannya silahkan berprasangka kepada Allah apapun yang diinginkan. Karena dia tidak pernah mengakui Allah. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Maka celakalah mereka, orang-orang kafir adalah orang yang paling berburuk sangka kepada Allah. Sebab Allah yang menciptakan saja enggak pernah diakui. Celakalah mereka, mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Jam 5:30 tadi diberi waktu, sudah masuk waktu syuruk, habisnya waktu sholat subuh. Kita diberi kesempatan 10 menit atau 1/4 jam untuk bertanya jawab. Setelah itu kita bisa melaksanakan sholat syuruk insya Allah. Monggo saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Pak, agak kurang kedengaran, boleh dibuka? Kebanyakan sesuatu yang telah terjadi. Nah, apakah ada bentuk buruk sangka kepada Allah sesuatu yang belum terjadi? Baik. Misalnya, dan gimana kita menarik benang merahnya dengan sangat waspada. Misalnya kita, saya takut ke sana gitu, sedang wabah gitu, sehingga saya nggak mau. Apakah itu kita buruk sangka? Allah itu akan memberikan penyakit gitu. Ada nggak bentuk buruk sangka seperti itu Pak? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi atas pertanyaan Bapak. Ada buruk sangka yang akan terjadi, ada. Ada orang yang menyangka Allah nggak bakal ngampuni dosa saya. Akan terjadi Pak. Allah nggak bakal memasukkan saya ke surga. Ada Pak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang hamba yang dilaknat oleh Allah. Apa? Kisahnya ada 2 orang bersaudara Pak. 2 orang bersaudara itu yang satunya itu jahat terus, jelek terus. Sementara saudara yang satunya baik terus. Saudara yang baik itu terus menasehati saudara yang jelek.
Dinasahati sekali, 2 kali, 3 kali. Ternyata tetap bandel. Apa kata saudara yang sang yang baik? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Kata-kata itu menyebabkan Allah murka, maka dia diazab oleh Allah. Kenapa? Bapak yakin ada orang jahat nanti akan jahat sepanjang masa? Ada orang yang jahat akhir hayatnya karena Allah berikan hidayah, karena dia sadar dan menyesali, bertobat, Pak. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka dalam urusan ampunan dari Allah. Karena Allah itu masih Maha Pengampun. Adapun buruk sangka yang Bapak ceritakan, di sana ada wabah, saya nggak mau ke sana. Apakah buruk sangka? Takut kena musibah? Tidak, itu tawakal. Tawakal itu ada usaha, Pak. Kata Rasulullah bagaimana? Apabila ada suatu wabah di suatu tempat, maka jangan kamu mendatangi tempat yang ada wabah itu. Dan jangan orang yang terkena wabah di sana datang kepada orang yang tidak ada wabah di sana. Suatu ketika Rasul ditanya tentang penularan. Kata Rasul, nggak ada penularan. Tapi ya Rasulullah, ada unta yang ketular kudisan. Loh, unta yang ketular kudisan itu dari mana asalnya? Siapa yang pertama kena kudisan? Unta yang di sana. Kalau kamu punya unta kudisan, di sini ada sekelompok unta yang tidak kudisan, sehat. Jangan kamu campur unta itu. Menandakan apa, Pak? Ada usaha. Maka aturan bagaimana di saat ada pandemi, ada wabah? Jangan kamu datang ke sana. Bahkan Umar bin Khattab, Pak, ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengadakan peperangan ke suatu daerah yang namanya di Syam. Pasukan-pasukan sudah dikirim. Panglima perangnya diantaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Seorang yang gagah berani, Pak. Abu Ubaidah bin Jarrah sudah dikirim ke Syam menghadapi peperangan. Umar bin Khattab memerintahkan pasukan lebih dulu untuk mempersiapkan strategi di sana. Umar bin Khattab dengan beberapa pasukan lain nyusul, Pak. Karena menyusun siasat Umar bin Khattab, nyusul. Di tengah perjalanan ternyata ada utusan yang diutus oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Dan Abu Ubaidah sendiri mendatangi Umar di tengah jalan. Kata utusan mengatakan, ya Umar, di Syam sedang terjadi wabah. Bagaimana ini? Kita kembali ke Madinah. Kenapa? Sebab di sana ada wabah. Kita sehat, nanti ke sana gampang tertular. Apa kata Abu Ubaidah ibnu Jarrah? Ya Umar, kita berada di atas kebenaran. Jangan takut, wabah itu dari Allah. Gak akan menimpa kita suatu musibah, kecuali kalau Allah menghendaki. Gak usah takut dengan wabah. Dua-duanya benar gak kira-kira, Pak? Benar, ini jangan sampai kena wabah, ini awas ada wabah. Gak usah takut wabah. Maka kemudian Umar kumpulkan beberapa pembesar-pembesar dari kalangan Ansor. Semua pembesar kalangan Ansor mengatakan, serbu ya Umar, gak usah takut mati, kita mati syahid. Umar kumpulkan orang-orang dari kalangan muhajirin, orang-orang yang taat, orang-orang yang baik. Mereka mengatakan, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila ada suatu musibah di satu tempat, jangan kamu mendatangi tempat itu. Jauhi tempat itu, dan jangan yang terkena musibah di wabah di sana mendatangi yang tidak ada wabah demi keselamatan kamu. Dari mana kamu dengar? Adakah saksi bahwa kamu dengar hadis ini dari Rasul? Maka beberapa sahabat mengatakan, demi Allah aku mendengar itu langsung dari Rasul. Atau apa kata Umar bin Khattab? Kita pulang kembali ke Madinah. Abu Ubaidah ibnu Jarrah protes, Umar, Anda takut mati? Anda takut wabah? Demi Allah, aku menghindari takdir Allah atas takdir Allah yang lain. Subhanallah. Jadi ini tidak suuzon, Pak. Ini bentuk apa? Tawakal Allah. Contoh dalam urusan rizki. Percuma. Saya nasibnya kayak gini. Bapak saya dulu, maaf tukang beca. Paman saya tukang beca. Wah saya tukang beca. Kakak saya tukang beca. Saya jadi tukang beca. Udah dari sononya nasib. Itu suuzon, Pak. Kenapa Anda menggantungkan seakan-akan gak mungkin jadi orang yang sukses? Karena Anda sudah tertanam dalam hatinya, saya ini orang miskin. Ya udah miskin. Betul begitu, Pak? Ini suuzon namanya. Saya mau orang bodoh, Pak. Udah 50 tahun ngapalin Quran mah susah banget. Ini lidahnya udah sering kesleo. Lalu gak mau ngapalin. Kapan Anda hafal?
Jadi jangan pernah suuzon. Ada suuzon yang telah terjadi, ada suuzon yang akan bisa dua-duanya, Pak. Demikian wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang sama kita kaji, Pak, ilmu yang sederhana. Jangan suuzon kepada Allah. Kadang-kadang lisan kita tanpa kita sadari suuzon kepada Allah. Semoga kata-kata yang seperti itu segera kita koreksi. Perbanyaklah istighfar. Contoh sederhana, hujan turun. Ya turun deh hujan. Padahal ya baru dicuci mobil, kotor deh. Ya Allah, gara-gara itu, Pak. Harusnya apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Allahumma j'al sayyiban nafi'an. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini menjadi hujan yang membawa manfaat. Enak, Pak, hati tenang, Pak. Seperti itulah cara mengolah hati kita tidak suuzon kepada Allah. Dari yang kecil-kecil kita biasakan kembali kepada Allah. Dan jangan lupa perbanyak istighfar dan zikrullah. Semoga Allah bersama kita dan Allah senantiasa melindungi kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan, kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.